Rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita sudah bahas sedikit tentang keimanan kita kepada hari akhir. Dikatakan hari akhir kenapa? Karena diakhirkan dari hari dunia. Apa lagi? Karena tidak ada hari lagi setelahnya. Ahsan. Kemudian hari akhirat itu dimulai dari mana? Dari setelah kematian. Seorang kalau sudah dikubur, itu memulai sudah kehidupan akhiratnya. Dalilnya? Mana dalilnya? Ini tidak bisa saya terlalu kalau begini. Geser saja ini, supaya kita baku lihat toh. Mana sisi pendalilannya? Alam barzakh sampai hari bangkitan. Mana pendalilannya bahwasanya alam barzakh itu hari akhirat? Ada dalil saya sampaikan kemarin. Itu hadisnya, ya. Bahwasanya yang pertama kali diduduki di akhirat adalah kuburan. Disebutkan di akhirat dari Al-Quran. Sebutkan Ibnu Taimiyah, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya fil akhirah. Bagaimana kita sebutkan pendalilannya? Dikatakan fid dunya wal akhirah. Di dunia, apa yang diinginkan dunia? Kehidupan dunia. Kemudian di akhirat, di mana? Di alam kubur. Dikatakan akhirat, alam kubur. Ini salah satu penafsirannya. Kalau menafsirkan dunia, masuk juga apa? Kehidupan dunia, kemudian kematian sebelum hari kiamat. Berarti akhirat diinginkan di situ setelah apa? Tegaknya hari kiamat. Itu penamaannya, ya. Baik. Keimanan kepada hari akhirat dimulai dengan seorang masuk dalam kubur. Dalam kubur ini ada beberapa yang akan kita hadapi. Di antaranya yang pertama adalah fitnah kubur. Iya, fitnah. Artinya fitnah apa? Soal. Iya, imtihan, ikhtibar. Ditakbir dengan kubur itu takbir apa? Iya. Takbir kharaja makhrajal ghalib. Atau dikatakan aglabiyah. Jadi kebanyakan orang dikubur. Walaupun orang dibakar, orang dimasukkan dalam frozen, iya, supaya tidak berubah warnanya, meninggal seperti itu akan tetap ada fitnah, ada soal untuknya. Dibakar, ditenggelamkan, iya, kemudian tenggelam, kemudian tidak didapat jasadnya, itu masuk juga dalam alam kubur, ya, dikenal dengan alam barzakh. Kemudian kita sudah sebutkan pendalilan tentang adanya fitnah kubur ini, ya, adanya fitnah kubur. Kata beliau, lihat, kita baca lagi sedikit sebelum kita masuk di azab kubur dan nikmatnya. Kata beliau, fayu'minuna bi fitnatil qabr wa bi adabihi wa bi adabil qabr wa na'imihi. Ini 3. Fa ammal fitnatu fa inna an-nasa yuftanuna fi quburihim. Kata beliau, adapun fitnah yaitu soal, manusia itu akan diberikan soal pada kuburan mereka. Sebagaimana dalam hadis, innakum qad uhiya ilayya
annakum tuftanuna fil qubur. Ya, annakum tuftanuna fil qubur. Kemudian kata beliau, fayuqalu lirrajuli, maka dikatakanlah untuk seorang laki-laki. Ini bukan pengkhususan, ya. Dikatakan lirrajul maksudnya laki-laki saja, perempuan tidak, enggak. Ya, sama, ini umum, laki-laki maupun perempuan. Kata beliau, "Mar rabbuk?" Siapa Rabbmu? Pertanyaan siapa Rabbmu? Pertanyaan rububiyah atau uluhiyah? Mencakup uluhiyah, karena Rabb kalau dia bersendirian bermakna apa? Mencakup dua, uluhiyah dan rububiyah. Ya, sudah lihat toh? Ini dalilnya siapa ini? Sufiyah, bahwasanya tauhid itu satu saja, rububiyah saja. Kenapa? Karena ditanya nanti di akhirat itu perkara rububiyah saja. Berarti kalau orang sudah tahu Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menurunkan hujan, menghidupkan, mematikan, begini, itu sudah apa? Sudah bertauhid. Ya kan? Benar tidak? Tidak. Kenapa bisa tidak? Iya, karena orang kafir Quraisy juga begitu modelnya. Tapi Nabi SAW memerangi mereka, menunjukkan mereka ini belum bertauhid. Iya. Kata beliau, "Wa ma dinuk?" Dan apa agamamu? Agama Allah Subhanahu wa taala satu, agama Islam. Yaitu agama yang mengajarkan kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. "Wa ma nabiyyuk?" Wa man nabiyyuk? Dan siapa nabimu? Kata beliau, "Fa yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang tetap, yang kokoh, ucapan yang benar di kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya. Di kehidupan dunia dia berada di jalan yang benar, ya, berucap dengan ucapan yang benar. Di akhirat akan menjawab dari apa yang diamalkan di dunia, menjawab dari pertanyaan dua malaikat tersebut. Kata beliau, fayaqulul mu'min rabbi Allah wa diniyal Islam wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabi. Ini tiga jawaban dari tiga pertanyaan di atas. Kata beliau, ini orang mukmin. Wa ammal murtab, ini murtab, orang munafik, orang kafir. Ya. Itu akan ditanya juga. Ini dari pendapat Ibnu Taimiyah bahwasanya yang ditanya adalah orang mukmin dan orang kafir semuanya. Ya, dengan dalil dari siapa? Bara bin Azib, riwayat Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata beliau, "Ammal murtab fa yaqulu ha la adri." Jadi ungkapan dengan ha, sesuatu yang dia ingat tapi tidak bisa dia datangkan. Ini berat. Ya, susah. La adri sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Faduriba atau fayudrabu bimirzabatin min hadid. Kemudian dipukullah dengan mirzabah. Itu palu-palu dari besi. Palu-palu dari besi. Fayasihu sayhatan yasma'uha kullu syai'in illa al-insan. Ini ucapan beliau dalam riwayat Sahih Bukhari, kata Nabi SAW, annahu, yaitu orang kafir ini yang dipukul, yasihu sayhatan yasma'uha man yalihi ghairu tsaqulain. Didengar di sekitarnya tapi kecuali dua tsaqulain. Apa itu? Jin dan manusia. Iya. Jadi mereka berteriak. Tatkala dipukul mereka berteriak keras sampai didengar orang setelahnya atau siapa yang di sekitarnya, kecuali manusia dan jin. Kecuali manusia dan jin. Kata beliau, walau sami'aha
la su'iqa. Seandainya didengar, maka atau seandainya manusia mendengar, maka akan pingsan. Apa hikmahnya kenapa tidak didengar? Ini disebutkan oleh sebagian dari ulama, di antaranya Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwasanya hikmah seorang manusia yang tidak mendengar dari jeritan seorang yang dipukul dalam kuburannya, ketika ditanya kemudian tidak menjawab, itu beberapa alasan atau hikmah. Yang pertama, bentuk penyembunyian dari hal tersebut, itu bentuk penutupan aib untuk orang yang meninggal. Kalau orang tidak menjawab dari pertanyaan, ya, kemudian dipukul berteriak, itu bentuk penutupan aib untuk orang yang meninggal. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada bentuk tuduh menuduh dari orang keluarga dari mayit ini. Kalau dikatakan si fulan dipukul, oh itu bapakmu itu. Si fulan dipukul, oh itu anakmu itu. Seperti itu. Bentuk ada tuduh menuduh. Ya, itu hikmahnya. Yang kedua, ini bentuk keimanan kepada, atau yang selanjutnya bentuk keimanan kepada hari akhirat. Iya. Bagaimana seorang yang berteriak keras itu tidak dengar. Inilah keimanan terhadap hari akhirat. Perkara akhirat itu sesuatu yang tidak bisa dikiaskan dengan perkara dunia. Taib. Kemudian kata beliau, summa ba'da hadhil fitnah imma na'imun wa imma adab. Ini permasalahan selanjutnya. Tak kala setelah adanya fitnah kubur, maka di situ ada adab, kemudian ada nikmat. Ini dari permasalahan tentang keimanan kepada hari akhirat juga. Bahwasanya seorang beriman akan adanya fitnah atau adanya adab kubur dan nikmat kubur. Ini ditentukan atau ditetapkan oleh dalil dari Al-Quran dan Sunnah akan tetapnya keimanan ini. Di Al-Quran penetapan adanya adab kubur, Allah Subhanahu wa taala firman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adab." Ini untuk Firaun. Bagaimana neraka diperlihatkan pagi dan petang. Kemudian ketika tegak hari kiamat dimasukkan ke dalam azab yang lebih pedih, yaitu azab neraka. Ini menunjukkan bahwasanya azab di neraka juga untuk orang kafir seperti ini itu tidak terputus, terus menerus. Ya. Kemudian dari ayat lain Allah berfirman, sanu'adzibuhum marratain summa yuradduna ila azabin azim. Sanu'adzibuhum marratain, kami akan berikan azab 2 kali. Kemudian kami kembalikan dia, kami akan bawa dia kepada azab yang lebih besar. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya sanu'adzibuhum marratain, pertama di dunia berikan adab, siksaan. Kemudian yang kedua itu di kuburan. Summa yuradduna ila azabin azim, ini di mana? Di neraka. Jadi itu dia.
menunjukkan adanya siksaan dalam kubur. Menunjukkan adanya siksaan dalam kubur. Kemudian dalil lain, kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna lil ladzina zalamu 'adaban duna dzalik walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya untuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim, itu untuknya adab duna dzalik. Duna dzalik maksudnya qabla dzalik. Jadi sebelum adab neraka, orang-orang zalim ini untuknya adab. Akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahuinya. Jadi katakan adaban duna dzalik. Adaban ini di mana? Di kuburan. Kemudian duna dzalik, qabla dzalik, sebelum adab yang besar yaitu neraka. Jadi dalil ini menetapkan bahwasanya adanya siksaan neraka, siksaan kubur. Kemudian dalam hadis dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, tatkala Nabi SAW lewat di dua kuburan. Kemudian kata Nabi SAW, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabirin. Bahwasanya keduanya ini telah diazab atau sedang diadab. Dan mereka keduanya ini tidak diadab dengan sesuatu yang besar. Maksudnya besar di sisi mereka. Ya. Namimah itu dosa besar karena membuat orang berpecah, membuat orang bermusuhan. Ya, membuat orang timbul permusuhan di antara manusia. Kemudian dari hadis lain, doa Nabi SAW, ya, diajarkan kepada sahabatnya tatkala di akhir dari salatnya. Allahumma inni a'udzu min adabil kubur. Iya. Ya Allah, saya berlindung padamu dari adab kubur. Berlindung dari adab kubur. Kemudian dari nikmatnya, itu datang dalam hadis yang panjang di riwayat siapa? Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis itu tatkala orang mukmin ditanya tentang Rabb-nya, kemudian dia menjawab, Rabbku adalah Allah. Ditanya tentang agamanya, agamaku adalah Islam. Ditanya tentang nabiku adalah Muhammad SAW. Kemudian dilapangkan kuburannya. Kemudian dibuat dia mencium dari aroma surga. Ya, diperlihatkan dari surga. Kemudian didatangi oleh seorang. Kemudian bertanya penghuni kubur ini, siapa kamu? Kemudian menjawab, ana amaluka sholih. Datang dengan bau yang sangat harum. Ya, kenikmatan. Kemudian ditanya, siapa engkau? Ana amaluka sholih. Amalan dibuat menjadi berzat. Kemudian mendatangi pemilik amalan. Kemudian berkata, ya Rabbi aqimis sa'ah. Ya Rabbi aqimis sa'ah. Saking rindunya kepada surga diperlihatkan, dia katakan, ya Rabbi tegakkan hari kiamat. Saya ingin masuk ke dalam surga tersebut. Sebaliknya orang kafir, ini bentuk siksaan juga untuk orang kafir. Adanya siksa kubur. Seperti itu juga. Iya. Tatkala dia ditanya tidak menjawab, kemudian dipukul, kemudian disempitkan kuburannya. Ya, sampai remuk tulangnya. Kemudian setelah itu didatangi oleh seorang yang hitam, bau. Kemudian siapa engkau? Ana, saya amalanmu yang jelek. Kemudian setelah itu diperlihatkan neraka juga. Berdoa jangan kau tegakkan hari kiamat. Ini dari dalil-dalil penetapan tentang apa?
penetapan tentang adanya siksa kubur dan nikmatnya. Kemudian permasalahan selanjutnya tentang hal tersebut, sebagaimana yang sebelumnya, bahwasanya yang ditanya dari seorang dalam kubur itu adalah ruh dan badannya, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Demikian pula siksaan, ya, disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya yang disiksa adalah jasad dan ruh bersamaan. Demikian pula sebagaimana disiksa ruh bersendirian. Iya. Ruh bersendirian. Kemudian ditanya, apakah badan disiksa bersendirian tanpa ruh? Maka Ibnu Taimiyah menjawab, sebagaimana dilukis oleh muridnya Ibnu Qayyim, dikatakan ini ada beberapa ucapan dari ahlul kalam tentang apakah badan yang disiksa tanpa ruh. Kalau ruh dan badan jelas berkumpul disiksa, kemudian ruh bersendirian. Kalau ruh atau badan tanpa ruh, kata Ibnu Taimiyah, ini ada beberapa ucapan dari ahlul kalam. Ini dari siksaan orang yang disiksa. Kemudian siksaan dalam kubur, apakah terus menerus atau terputus sampai hari kiamat? Jawabannya apa? Terus menerus. Dalil tadi tentang Fir'aun, ya kan? Kemudian dalil dari Ibnu Abbas. Tak kala dua orang ini, tak kala Nabi SAW lewat di dua kuburan, kemudian kata beliau, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban bikabirin. Kemudian diletakkan pohon kurma yang basah. Kata Nabi SAW, dia ini diringankan siksaannya sampai pohon kurma ini kering. Ini tidak menunjukkan bahwasanya terputus, tapi menunjukkan apa? Diringankan saja. Berarti menunjukkan bahwasanya azab kubur itu apa? Terus menerus. Dan kadang juga terputus. Ya, kadang terputus. Disebutkan terputus karena syafaat, atau terputus karena doa, karena istighfar dari keluarganya. Dalam hadis riwayat Tabrani dari riwayat Ibnu Mas'ud, kalau tidak salah, saya sudah sampaikan. Seorang yang mau dipukul 100 kali, kemudian dia memanggil robnya untuk diringankan terus menerus sampai dijadikan pukulan cuma 1 kali. Tak kala terputus, dia berkata, ya Rob, kenapa engkau memukul saya? Iya, dalam kuburan ini. Kemudian kata Allah SWT, engkau dipukul karena engkau pernah sholat 1 kali tanpa wudu, kemudian kau lihat melihat orang dizolimi dan kau tidak menolongnya. Sudah lihat toh? Iya. Jadi siksaan dalam kubur itu ada yang terus menerus, dan ini siksaan orang kafir, ya. Kemudian ada yang terputus, dan ini jelas untuk seorang yang mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum kita tutup, bagaimana dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala? Iya. Ya wailana man ba'atsana min marqadina. Siapa yang membangunkan kami dari marqadina? Rukut, dari raqada itu tidur. Berarti tidak disiksa, dia tidur enak. Jawabannya apa? Terus?
Nah, jadi jawabannya katanya Abdul Khalid sebutkan tafsir dari Ibnu Abbas, iya. Bahwasanya pada hari kiamat nanti setelah sebelum dibangkitkan itu siksaan dari orang kafir itu diangkat dulu. Kemudian dibangkitkan, kemudian dikembalikan lagi jasadnya atau ruhnya digabungkan. Jika kala dari waktu itu dianggap selesai sudah siksaan. Tak kala dibangkitkan, dia melihat azab yang lebih dahsyat. Iya, jadi anggap pada saat itu dia sedang tidur. Jadi dianggap bahwasanya siksaan yang di mana? Di kuburan itu lebih ringan daripada siksaan neraka. Jadi tak kala dibangkitkan dan melihat siksaan lebih pedih, dianggap siksaan sebelumnya itu seperti tidur-tidur saja. Begitu? Iya. Ibnu Utsaimin rahimahullah ditanya tentang pertanyaan ini. Dia jawab dari sisi bahasa. Dikatakan ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Marqadina itu tidak mengharuskan orang tidur. Seperti antum di ranjang. Ranjang ini apa? Kalau antum situ, antum harus tidur. Kalau antum saya di tempat tidurku ini, baring, antum harus tidur baring-baring. Hah? Tidak harus. Jadi kan jadi kuburan itu markotnya dia, tempatnya dia. Di situ dia disiksa. Bukan mengharuskan. Ketika dia di situ dikatakan marqadina, itu di tempat dia di mana dia tidur kemudian dibangkitkan. Tidak. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat kami ini? Iya. Semuanya juga dengan apa disebutkan juga muslimin bahwasanya ada ulama yang mengatakan seperti yang disebutkan oleh teman kita. Siapa? Abdul Khalid dengan siapa? Mukhlis ya. Ikhlas. Ya, seperti itu. Jadi anggap seperti itu. Jadi dia markot itu bukan dari maknanya dia tidur. Jadi jangan artikan siapa yang bukan dari tidurnya kami. Iya. Markot itu tempat sebutkan. Jadi dia mengharuskan dia tidur di situ atau duduk atau istirahat, enggak. Iya. Dia tempatnya di situ. Kemudian dibawa ketika dibangkitkan, dia tak kala dia mengatakan siapa yang membangkitkan kami dari tempat kami itu maksudnya dibawa kepada siksaan yang lebih dahsyat karena dia tidak ingin dibangkitkan seperti dalam hadis ya Rabbi la taqimis sa'ah jangan kau tegakkan hari kiamat karena di hari kiamat siksaannya lebih berat. Bisa ya, itu dua jawaban dari bahasa Ibnu Utsaimin rahimahullah di qaul maftuhnya. Kemudian dibawakan jawaban dari ulama. Ternyata ulamanya dari Ibnu Abbas dan selainnya. Baik. Insyaallah selanjutnya kita masuk di aqimis saah karena setelah fitnah kemudian adab, naim berjalan kemudian ditegakkan hari kiamat sebagaimana disebutkan nanti di matan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.